Baik teman-teman, sebelum pernah mengetek video atau sebelum pernah membuat video sebelumnya, namun sekarang saya harus menyampaikannya melalui video terkait dengan pengamatan saya beberapa bulan ke belakang sampai dengan saat ini yang terjadi di bangsa kita. Baik, saya akan bahas yang pertama terkait dengan coronavirus, yang pada awalnya dikatakan oleh pejabat kita bahwa coronavirus tidak akan masuk ke Indonesia. Coronavirus takut sama orang Indonesia. Kita hanya minum vitamin aja, coronavirus tidak akan kena, atau orang-orang Indonesia tidak akan kena serangan virus corona karena orang-orang Indonesia itu adalah kuat. Sekarang saya ingin tanyakan, kemana perkataan awal yang mengatakan bahwa orang Indonesia tidak akan kena virus corona, corona tidak akan masuk ke Indonesia, orang Indonesia itu kuat? Kemana sekarang perkataan itu? Kemana sekarang saya tanya perkataan itu? Setelah ribuan orang meninggal, setelah ribuan orang terpapar virus corona, saya ingin tanyakan, kemana kata-kata awal itu? Kondisi negara kita saat ini semakin parah, semakin meningkat, semakin bertambah orang-orang yang terpapar virus corona. Sekarang dikeluarkan kebijakan orang-orang dinyatakan tidak terpapar virus corona melalui rapid test. Selama 14 hari. Ajaib bro. Ketika orang-orang sudah memegang surat rapid test berlaku selama 14 hari, orang-orang tuh bebas kemana saja, bebas mau nongkrong di mana aja, bebas tidak menggunakan masker. Alasannya apa? Aku sudah pegang kartu ini bro. Ajaib kartu ini, ajaib surat ini. Apakah surat ini menjamin? Awalnya muncul dengan harga yang cukup tinggi, kemudian sekarang hanya 90.000 saja melakukan rapid test. Terus uang-uang yang kemarin kemana? Biaya yang kemarin setinggi itu kemana? Dikemanakan? Yang saya tahu dan yang saya baca dan yang saya konsultasikan dan saya tanya kepada para ahlinya, bahwa yang menjadi standar pemeriksaan adalah PCR swab untuk menyatakan seseorang bebas COVID atau tidak. Kenapa muncul yang namanya rapid test? Untuk apa rapid test ini sebenarnya? Orang-orang yang telah memegang kartu ini, rapid test ini, bro, saya sudah memegang kartu ini, saya tidak terkena virus dong selama 14 hari. Alasannya seperti itu ketika sudah memegang ini. Terus ini menjamin? Apakah ini menjamin? Hanya di Indonesia aja, standar administrasi ketika sudah memegang kartu rapid test ini, surat rapid test ini, orang-orang itu tidak terkena atau tidak terpapar virus corona selama 14 hari bro. Ini menjadi syarat administrasi. Kalian tahu ini bro? Hah? Kenapa sejak COVID terjadi di Wuhan, Cina, kita tidak mempersiapkan diri untuk melakukan pencegahan agar COVID ini tidak masuk ke Indonesia, tidak terpapar di negara kita ini? Kenapa sejak awal isu itu terjadi? Kenapa sejak awal COVID itu terjadi di Cina? Kita hanya menyepelekan bro. Kita hanya mengatakan bahwa kita ini kuat, COVID itu tidak akan kena di kita. Kenapa kita tidak mencegah malah meremehkan bro? Kenapa dari dulu kita tidak mempersiapkan anggaran kita untuk melengkapi fasilitas kesehatan kita sehingga masyarakat dapat menikmati fasilitas kesehatan dengan harga yang terjangkau? Tidak seperti sekarang ini. Rapid test saja pas awal muncul rapid test harganya jauh di atas sehingga banyak masyarakat yang tidak dapat menjangkau atau tidak dapat mengakses fasilitas kesehatan yang diberikan. Padahal apa? Rapid test saat ini hanya menjadi syarat administrasi saja bro. Dan semua yang terjadi sekarang apa? Semua disalahkan kepada teman-teman dokter, kepada rumah sakit. Kalian paham nggak? Siapa yang mengeluarkan aturan ini? Siapa yang mengeluarkan kebijakan ini? Jangan salahkan ke mereka bro. Teman-teman saya juga dokter banyak yang mengeluarkan kebijakan ini, yang harus kalian pertanyakan, yang harus kalian cari.
Jangan salah paham. Negara harus benar-benar serius, harus benar hadir untuk menangani masalah ini. Jangan hanya edukasi, dan edukasi yang selalu dilakukan. Dari awal Maret sampai dengan saat ini, hal yang sama yang dilakukan, yaitu edukasi. Di rumah saja pakai masker, di rumah saja pakai masker. Orang-orang yang nelayan, petani, penghasilannya hanya per hari, itu mau kamu suruh di rumah aja, pakai otak bro. Mereka mau hidup seperti apa? Mau hidup gimana? Mau cari uang bagaimana? Kalau hanya di rumah terus, edukasi itu terus sampai sekarang ini, itu terus yang dilakukan. Itu terus melakukan hal yang sama dari awal Maret sampai dengan saat ini. Harusnya dari awal Maret sampai dengan sekarang ini kita tidak melakukan hal yang sama lagi. Yang saya tanyakan dan yang saya konsultasikan, solusinya adalah tes, tracing, dan treatment. Itu adalah solusinya. Apa yang dilakukan negara kita sekarang ini? Apakah mereka melakukan itu? Coba kalian pikirkan sendiri. Apa yang dilakukan saat ini? Yang dilakukan saat ini adalah membayar influencer untuk mengedukasi, mengatakan bahwa negara kita sedang aman atau dapat dikendalikan. Woi, kasihan yang para pekerja, karyawan, buruh, nelayan, petani, karyawan di PHK, pedagang kaki lima. Kenapa uangnya nggak diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu, apalagi saat ini? Saya sebagai warga Indonesia ingin mengemukakan pendapat saya, ingin mengajak teman-teman, ingin mengajak kalian berpikir bro. Terserah mau video ini mau dipermasalahkan, mau dikenain pasal-pasal pun tidak masalah. Saya sebagai warga negara Indonesia berhak mengemukakan pendapat saya di depan umum, mengemukakan pendapat saya sebagai warga negara Indonesia yang bebas untuk berdemokrasi. Saya hanya ingin mengajak kalian berpikir. Terus kita dilarang melakukan kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa dengan berjumlah banyak. Kemudian muncul apa? KPU dengan peraturannya mengatakan boleh melakukan pemilu kada dan boleh melakukan kampanye. Dan itu sudah terbukti di beberapa daerah yang kalian lihat bro. Apa yang terjadi? Melakukan kampanye dengan apa? Dengan dihadiri artis, mengundang massa yang melampaui aturan yang ditentukan oleh KPU. Siapa yang mau tanggung jawab? Kalau sudah begitu siapa yang mau tanggung jawab? Apakah calon kepala daerah yang mau tanggung jawab? Kalau mereka semua terkena COVID, terpapar COVID, wey bro, kasihan para tenaga kesehatan, tenaga medis yang sedang bertugas sekarang bro. Pikir nggak? Pakai logika mikir. Siapa yang mau tanggung jawab kalau sudah begitu? Siapa? Apa yang mau dilakukan? Terus sekarang ini apa? Sekarang ini muncul RUU Omnibus Law yang merupakan usulan dari bulan April kemarin, yang saat ini tidak tahu lagi harus berkata apa. Woi, parlemen di negara-negara lain sedang fokus membicarakan, sedang fokus membahas soal coronavirus agar negara mereka aman, terhindar dan terbebas dari serangan COVID. Kenapa sekarang di bangsa kita ini memprioritaskan hal-hal yang tidak ada urgensinya sama sekali di saat pandemi yang terjadi negara kita semakin meningkat? Terus, apakah sekarang dengan munculnya Omnibus Law Cipta Kerja merupakan solusi dari pemulihan ekonomi? Makanya dari awal itu jangan ngeremehin bro. Sekarang yang terjadi apa? Rakyat yang jadi korban bro. Pikir.
Untuk sekarang ini, RUU Omnibus Law Cipta Kerja tidak ada urgensinya. Harusnya kita fokus kepada penanganan COVID-19. RUU ini sangat dipaksakan dan berat sebelah. Kenapa saya bilang sangat dipaksakan? Karena hal ini merupakan ulah dari mereka, bro. Makanya saya bilang sangat dipaksakan dan berat sebelah. Dan juga dalam RUU ini banyak dan ada beberapa pasal yang sangat merugikan para buruh dan pekerja lainnya. So, jadi kalian para teman-teman harus buka dan harus baca peraturan ini dan harus benar-benar kalian pahami. RUU ini merugikan kita. Kenapa saya katakan RUU merugikan kita? Karena RUU ini membawa ekonomi Pancasila bergeser menjadi kapitalis, sangat kapitalis dan new liberalis. Sehingga apa? Sehingga tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terakhir terkait dengan Omnibus Law Cipta Kerja, saya pikir teman-teman sudah sangat memahami dan sangat mengerti apa saja substansi-substansi yang terkandung dan termuat dalam peraturan tersebut. Yang ingin saya garis bawahi bahwa tidak adanya dasar hukum yang kuat dan jelas terkait dengan pembahasan dan pembentukan Omnibus Law. Kenapa? Dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan tidak mengakomodir atau tidak ada bunyi sama sekali bagaimana tata cara pembentukan Omnibus Law. Itu yang ingin saya tekankan. So, jadi saya tidak perlu lagi membahas panjang lebar terkait dengan Omnibus Law Cipta Kerja karena telah dibahas di berbagai acara televisi dan di berbagai media sosial. Yang ingin saya katakan bahwa lanjutkan perjuangan. Perjuangan kita belum selesai. Hanya itu yang bisa saya bagikan dan informasikan mulai dari penanganan COVID, awal COVID, sampai dengan saat ini munculnya Omnibus Law. Sepengetahuan dan pengamatan saya seperti itu. Jika ada yang tidak senang, jika ada yang kurang dari perkataan saya, tolong berikan masukan dan arahan yang dapat membangun. Saya tidak ada niatan apa-apa dan saya hanya menginformasikan apa yang saya lihat dan apa yang saya amati selama ini. Sebagai warga negara Indonesia, saya berhak mengungkapkan pendapat saya. Saya berhak mengungkapkan apa yang saya lihat dan apa yang saya amati. Saya berhak mengungkapkan apa saja yang saya alami di depan umum. So, mari kita tunggu dan kita lanjut di konstitusi. Terima kasih.